Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahmi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak bencana terhadap manusia. Bencana alam merupakan sesuatu kejadian yang sangat mengerikan di masyarakat. Bagaimana tidak bahwa bencana alam ini dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Dampak bencana pada sistem manusia yaitu dampak bencana pada aspek fisik. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa badan terasa tegang, cepat lelah, susah tidur, mudah terkejut, palpitasi, mual, perubahan nafsu makan, dan kebutuhan seksual menurun. Dampak bencana pada aspek psikologis. Masalah kesehatan jiwa juga terjadi akibat bencana alam ini. Anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sawah atau ladang, tempat tinggal, bahkan struktur keluarga dan budaya yang sudah tertata menimbulkan tekanan psikis yang dapat menimbulkan gangguan kejiwaan. Kerugian yang selalu menjadi perhatian utama adalah kerugian pada sektor materi atau fisik, misalnya kerusakan bangunan dan fasilitas pada sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial, dan lain-lain. Dampak bencana pada aspek psikososial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikososial dan sosial atau sebaliknya secara berinteraksi. Aspek kejiwaan berasal dari dalam diri kita, sedangkan aspek sosial berasal dari luar. Dan kedua aspek ini sangat saling berpengaruh kala mengalami masa pertumbuhan, dan definisi lain menyebutkan bahwa aspek psikososial merupakan aspek hubungan yang dinamis antara dimensi psikologi zat atau kejiwaan dan sosial. Dampak bencana pada lingkungan. Akibat terjadinya bencana alam tentu menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat seperti rusaknya rumah, rusaknya fasilitas umum, hilang harta benda, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Rusaknya rumah masyarakat akibat bencana alam menyebabkan masyarakat pindah ke tempat pengungsian dengan persediaan fasilitas hidup yang terbatas atau mengungsi ke tempat saudara yang jaraknya cukup jauh dari tempat kejadian. Selain itu, terjadinya bencana alam juga menyebabkan rusaknya fasilitas atau sarana pendidikan yang ada seperti gedung sekolah, peralatan belajar, dan gangguan proses belajar mengajar. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap terbatasnya pemberian layanan pembelajaran dari sekolah kepada peserta didik. Padahal mendapatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik merupakan salah satu hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang dijamin oleh negara, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2. Sebagai akibat kerusakan lingkungan, selain rusaknya infrastruktur, fasilitas lain yang menyangkut kebutuhan dasar manusia. Upaya konselor dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh bencana alam. Bencana alam yang bermasalah dengan keadaan psikologi serta tingkatan sosial yang memacu untuk menjadikan ia semakin terpinggirkan. Pemberian layanan konseling komunitas sangat tepat bagi korban bencana alam yang akan membantu serta mengarahkan individu dan kelompok masyarakat yang terkena bencana alam untuk lebih bisa bangkit dan berjuang kembali secara fisik dan psikologis. Kembali secara fisik dan psikologi, ia menuju kesejahteraan yang ingin dicapai. Jadi, peran konselor yaitu dengan memberikan layanan konseli. Konselor dapat memberikan play terapi. Anak dapat mempraktekkan berbagai tingkah laku yang baru dan mengembangkan kemampuan empati dengan orang lain. Anak-anak dapat menggunakan imajinasinya untuk mengerti akan pengalamannya yang menyakitkan. Mereka juga bisa mencoba mengubah hidup mereka secara perlahan. Anak-anak dapat memperoleh pengertian yang mendalam atas kesulitan dan ketakutan yang dialaminya dengan kiasan yang dimunculkan dalam permainan. Anak dapat mengembangkan suatu ikatan dengan konselor serta mengembangkan kemampuannya untuk membangun koneksi dengan orang lain. Peningkatan hubungan terapi yang positif memberikan kebebasan anak untuk mewujudkan aktualisasi diri dan tumbuh semakin dekat dengan orang lain di sekitarnya. Anak dapat mengenal cinta dan perhatian yang positif terhadap lingkungannya. Emosi positif. Anak-anak menikmati permainan. Dengan suasana hati ini, mereka bisa tertawa dan mempunyai waktu yang menyenangkan di tempat yang mereka merasa diterima.
Dengan permainan yang diulang-ulang akan mengurangi kegelisahan dan ketakutan anak. Bekerja dengan main seni dan media bermain lainnya, mereka akan menemukan berbagai keterampilan dalam mengatasi ketakutan. Bermain game, mereka mempunyai peluang untuk meningkatkan keterampilan